Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional menggunakan metode CASEL yang beranggotakan Mbak Eviana, saya sendiri Feni Septian, Muhammad Nur Arifin, Prima Ismadi, dan Sri Rahayu Wilujeng. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Yang pertama tentang perkembangan sosial emosional. Dapat didefinisikan bahwa proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab merupakan penjelasan dari perkembangan sosial emosional berdasarkan Elias dan Arnold dalam jurnalnya. Intinya perkembangan dalam seseorang dapat menjalin hubungan antar sesama dengan orang lain maupun sosial lainnya. Lanjut. Ya, untuk yang selanjutnya adalah mengenai tantangan guru untuk menjadi teladan, khususnya dalam hal sosial emosional. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, di sini kami menuliskan ada 4 tantangan yang dihadapi oleh guru terkait dengan menjadi teladan dalam hal sosial emosional. Yang pertama yakni manajemen emosi yang baik. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seorang guru harus mampu memanage dirinya sendiri dalam memunculkan emosi. Dalam hal ini bukan hanya emosi dalam artian negatif, tapi apapun itu guru harus bisa mampu memanage dirinya dan dapat menunjukkan ekspresi dari emosi tersebut. Lalu yang kedua, memiliki keluasan dalam bersikap dan berinteraksi, akan tetapi juga menjaga batasan. Jadi interaksi antara guru dan murid itu baik, akan tetapi tetap harus ada batasan atau norma-norma yang menjadi acuannya. Lalu yang ketiga, memberikan teladan sikap yang baik bagi peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman dari teman-teman sebelumnya tadi, bahwa sebagai seorang guru itu harus mampu menjadi contoh atau teladan yang baik bagi peserta didiknya. Dan yang terakhir, kemampuan mengenali potensi diri untuk dapat membangun kompetensi sebagai seorang individu yang dapat mengelola, memahami, dan mengerti tentang kondisi sosial emosional diri sendiri maupun orang lain. Yang selanjutnya adalah dukungan dan tantangan sekolah dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Untuk dukungan sekolah sendiri, kami menuliskan 2 hal yaitu yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam rangka mendukung penerapan pembelajaran sosial emosional adalah 1. Mengintegrasikan kegiatan pembelajaran yang mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional. Yang kedua, mengaplikasikan teknik-teknik pengajaran yang memperhatikan aspek sosial emosional. Adapun tantangan yang dihadapi bagi sekolah yakni terbatasnya waktu dan sumber daya serta kurangnya kesadaran akan pemahaman yang cukup mengenai pentingnya pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian selanjutnya yaitu cara menghadapi kendala perbedaan karakteristik peserta didik. Jadi, kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik dapat melakukan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk aktif berkolaborasi dan mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional peserta didik. Nah, hal tersebut akan menumbuhkan keakraban dan kenyamanan antar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran karena sudah terbiasa berkomunikasi dan akrab dengan teman-temannya. Nah, contohnya itu adalah kegiatan kolaborasi seperti kerja kelompok dan kemudian mungkin sharing dengan teman-temannya dan presentasi di depan kelas. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menghadapi kendala perbedaan karakteristik peserta didik. Oke, dari hal tersebut yang dipelajari setelah kami menonton 3 film, yaitu Laskar Pelangi, Deadwood Society, dan juga Sekolah Rimba. Yang dapat kami ambil dari film Laskar Pelangi
dapat mengambil pelajaran bahwa seseorang guru perlu memahami karakter peserta didik seperti latar belakang keluarganya dan kondisi masing-masing anak. Jadi guru perlu memiliki kemampuan memotivasi peserta didik supaya peserta didik bersemangat untuk mengenyam pendidikan dalam kondisi apapun. Sebagai seorang individu, guru harus mempunyai rasa kepedulian, empati akan kondisi siswanya, baik dalam situasi pribadi maupun sosial, serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh siswa yang ditunjukkan melalui perilaku mereka. Kemudian di film yang kedua yaitu Deadwood Society. Dari film ini kita dapat belajar bahwa guru dapat menjadi agen perubahan dengan cara kemampuan untuk membawa inspirasi dan motivasi pada peserta didik. Guru harus mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif, memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan diri sehingga hal ini sesuai dengan tujuan dari pembelajaran sosial emosional yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, akan tetapi juga mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi sosial, mengatur emosi, serta membangun rasa percaya dirinya. Untuk film yang ketiga yaitu Sekolah Rimba. Dari keberadaan Sekolah Rimba ini, peserta didik belajar berbagai ilmu maupun yang ada di lingkungannya, yaitu dengan ilmu-ilmu yang kontekstual seperti pendidikan literasi, hukum jual beli, peduli lingkungan sekitar, adanya gotong royong, interaksi sosial, berpikir kreatif, dan mengenal budaya baru. Peran guru sebagai pendidik dalam memfasilitasi kebutuhan peserta didik tercermin dalam kegiatan pembelajaran dan interaksi antara guru dengan peserta didik. Kalau hal-hal yang dipelajari dan berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional, yang pertama dalam film Laskar Pelangi, seorang guru harus semangat, tidak hanya memberikan ilmu tapi juga memberikan pendidikan karakter. Kemudian saat guru dalam kondisi tidak baik atau lagi emosi, tidak ditunjukkan kepada peserta didiknya, tetap menunjukkan wajah yang ceria. Kemudian untuk yang selanjutnya dari film kedua yakni Deadwood Society, hal yang dipelajari dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi dalam film tersebut itu tokoh gurunya kan melakukan kegiatan pembelajaran tidak biasa yang diterapkan oleh gurunya dalam rangka membentuk karakter peserta didik agar pertama selalu melakukan perubahan dalam hidup, yang kedua berpikir sendiri dengan sudut pandang sendiri untuk dapat mengubah hidup, dan yang ketiga berani bertindak untuk mendapatkan keinginan kita dan jangan merasa rendah diri terhadap cita-cita. Jadi dalam filmnya tersebut sang tokoh guru itu menerapkan kegiatan pembelajaran yang tidak biasa dalam rangka membentuk karakter peserta didiknya agar mampu memiliki pemikiran sendiri terhadap masa depan atau cita-citanya dan tidak merasa rendah diri akan cita-cita yang dimiliki. Sedangkan kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional, dalam pembelajaran sosial emosional itu ada karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang guru ya, terkait dengan pendidikan dan relasi sosial. Karena teorinya itu diberi nama EMC kuadrat, E-nya itu empati, M-nya mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Dengan memahami dan menerapkan teori tersebut akan membantu guru untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan peserta didik dan membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Baik, jadi selanjutnya ini adalah film yang ketiga yaitu Sekolah Rimba, di mana ini adalah trailernya, dan secara garis besar film ini menceritakan tentang perjuangan seorang orang kota yang bernama Butet Manurung yang dia ingin memberikan pengajaran di Rimba atau di hutan, tepatnya di Pulau Sumatera. Jadi film ini mengajarkan pentingnya kerjasama, keberanian, dan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan dan kesulitan.
Kemudian pesan-pesan tersebut erat kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional karena mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai sosial dan emosional yang diperlukan untuk masa depan peserta didik. Contohnya seperti kemampuan berkomunikasi yang efektif, bekerja sama dalam tim, mengatasi rasa takut dan kecemasan, serta memupuk rasa percaya diri. Selain itu, film ini juga menggambarkan pentingnya menghargai keanekaragaman budaya dan memahami perbedaan antar individu yang juga merupakan aspek penting dalam pembelajaran sosial emosional. Jadi, di dalam film ini itu tidak menghilangkan budaya, adat istiadat yang ada di wilayah tersebut. Meskipun awalnya pembentukan sekolah ini tidak mendapatkan dukungan atau ada yang tidak setuju, akan tetapi dengan kerja kerasnya Butet Manurung akhirnya bisa membantu anak-anak membaca, menulis, dan berhitung meskipun hanya dengan metode yang sederhana. Kemudian untuk daftar pustakanya dari 3 film tentunya, yaitu Laskar Pelangi yang disutradai oleh Riza, kemudian Rumah Rimba yang disutradai oleh Riza juga, dan juga Dead Poet Society yang disutradai oleh Peter. Mungkin itu presentasi dari diskusi kelompok kami. Dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan. Oke, silahkan kepada saudari. Mari terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok terkait dengan pembagian kelompok di kelas. Yang menurut kalian, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas dan kita dapat melakukan sebuah pembagian kelompok, pasti ada siswa yang kadang tidak cocok dengan temannya yang kalian pilihkan. Dan biasanya siswa itu cenderung suka kalau kontak memilih sendiri. Nah, ketika terjadi hal tersebut, apa yang kalian lakukan? Terima kasih. Mungkin nanti ditambahi sama yang lain. Jadi ketika dalam pembagian kelompok, terkadang siswa itu tidak mau ditentukan oleh guru atau acak karena pingin sama circle-nya sendiri. Lah, guru untuk mengatasinya mungkin dapat dengan cara spin, dengan cara diundi sehingga bisa acak pembagian kelompoknya dan terasa adil juga. Atau guru secara seimbang membagi kelompok sesuai gaya belajarnya, sehingga secara tidak langsung ketika berkumpul dengan sesama gaya belajar yang sama, maka kerja kelompoknya akan maksimal. Mungkin ada yang nambah? Ya, baik, saya akan menambahi. Jadi selain cara itu bisa digunakan mungkin yang selanjutnya itu adalah urut absen. Kemudian bisa juga dengan game atau permainan yang bisa membentuk kelompok anak-anak. Jadi seolah-olah guru itu tidak langsung memilihkan anak satu dengan kelompok anak dua, akan tapi ada buktinya, misal dengan bermain game atau tadi spin, kan juga lebih menyenangkan kepada anak-anak gitu. Mungkin dengan cara itu bisa anak-anak itu merasa, oh ternyata aku dipilihkan itu gurune nggak milih aku dengan yang misal sama-sama pintarnya, sama-sama yang tidak pintar. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Pada saudari Sismi, bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Oke, mungkin untuk teman-teman lain yang Ada pertanyaan? ingin mengajukan pertanyaan lagi, silakan kepada Mbak Syifa. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin waktu saya PPL di sekolah ada suatu kondisi di mana saat guru memberikan materi dan di tengah materinya itu guru tersebut memberikan pertanyaan yang mana pertanyaan itu terdapat poin-poin tertentu sehingga membuat antusiasme siswa itu sangat membeludak karena akhirnya emosi siswa itu sangat bergejolak. Nah, ada suatu kondisi di mana salah satu siswa itu karena saking berurutannya itu akhirnya terjadilah suatu konflik atau sampai berantem gitu. Nah, berdasarkan materi atau konsep pembelajaran sosial emosional yang telah Anda paparkan, seharusnya yang
rebutan menjawab. Rebutan menjawab sampai emosi, sampai marah-marah, emosi, rebutan menjawab terus sampai emosi, apa yang harus dilakukan. Mengkondisikan kelas kembali kan di sosial emosional ada penerapan teknik-tekniknya, ada yang mindfulness terus semua. Jadi ditenangkan dulu kondisinya, siswanya diajak kayak gitu. Oke, ya, nanti ditambahin. Baik, saya akan berdasarkan hasil diskusi kali ini, saya akan mencoba menjawab, mungkin nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Jadi begini, guru itu kan dalam tanda petik punya kendali di kelas ya, untuk mengatur bagaimana kondisi kelasnya, mengatur siswanya. Jadi dengan kondisi yang telah disebutkan oleh Mbak Marisa tadi, mungkin bisa dilakukan dengan menenangkan dulu kondisi kelasnya, siswanya diajak untuk mengkondisikan kelas agar berpikir terlebih dahulu sebelum melanjutkan kegiatannya. Dalam pembelajaran sosial emosional kan ada beberapa teknik yang bisa diterapkan dalam pembelajaran ya, seperti mindfulness itu, dimana itu tekniknya kan mirip-mirip seperti meditasi ya. Kalau belajar sedikit tadi, mungkin siswanya bisa diajak seperti itu dulu biar bisa fokus mengatur emosinya, jadi kan tidak meledak-ledak lagi emosinya, baru dilanjutkan dan guru bisa menertibkan dulu keadaan kelasnya seperti itu. Mungkin teman yang lain mau menambahkan? Mungkin kalau terjadi rebutan mungkin itu juga karena tingkatan kognitif soalnya masih rendah. Nah, jadi solusi lainnya juga dengan meningkatkan tingkatan soalnya yang hanya C1 sampai C4, mungkin bisa buat soal C5 sampai 6 semacam itu. Jadi ketika tingkatan soalnya meningkat, maka persaingannya mungkin akan menurun, bisa dikendalikan. Jadi terus ada tambahan lagi, misal dibuat kesepakatan di awal. Misal terjadi kesepakatannya itu gini, misalnya anak-anak nanti kalau misalnya suasananya terlalu gaduh atau apa, nanti ada ice breaking atau apa. Jadi ketika suasananya mulai gaduh, ice breaking yang membuat peserta didiknya itu diam. Misal pokoknya yang fokus, tentang fokus. Jadi peserta didik bisa fokus lagi kepada kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Mbak Siva? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.